Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh dunia. Informasi penting saudara semuanya, perlu Anda ketahui bahwa pada hari ini sudah mendarat 3 kapal perang, ya, 3 kapal perang dari Aliansi Pertahanan Atlantik Utara NATO sudah mendarat di Finlandia, ya. Jadi sudah mendarat di Finlandia yang rencana akan diagendakan, ya, mereka dari 3 kapal perang itu, yaitu dari Latvia, yaitu yang namanya kapal perang LUNS Versailles, ya, yang berasal dari Estonia, yang namanya kapal ENS Sakala, dan yang dari kapal perang satunya dari Belanda, ya, HNLMS Skidem dari Belanda, ditambah dengan 2 kapal perang dari Finlandia. Jadi ada 5 kapal perang yang sudah di perbatasan, ya. Jadi perbatasan yang sangat dekat dengan Rusia, jadi sekitar 1.300 km berbatasan dengan Rusia. Negara-negara yang berbatasan itu seperti Latvia, Estonia, Lithuania, ya. Nah, jadi semua itu negara-negara yang ada di dalam Laut Baltik, yang dikelilingi oleh Laut Baltik, ya. Finlandia juga termasuknya di dalamnya, Latvia, Estonia, Lithuania, Denmark juga, Swedia. Nah, mereka mengagendakan nanti dalam pekan ini, yaitu tanggal 28. Jadi 2 hari lagi dari hari ini, tanggal 26, tanggal 28 April 2022 akan terjadi latihan perang selama 2 hari. Latihan perang di Laut Baltik, ya. Tentunya ini mereka memberi sinyal kepada Rusia. Dan kemungkinan besar latihan perang yang mereka lakukan ini seperti memberi satu gertakan, ya, dan membuat Rusia akan semakin panas, dan ini akan memancing terjadi perang dunia ketiga, dan nuklir akan pecah itu, perang nuklir akan pecah itu kemungkinan besar di Laut Baltik, ya. Finlandia ini saat ini, ya, sekarang ini bukan merupakan bagian, ya, bukan merupakan anggota dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO itu sejak NATO berdiri tahun 1949. Finlandia itu menolak bergabung karena tidak ingin memperluas terjadinya perang dingin. Jadi mereka mau sebagai negara yang netral saja, ya, tidak ingin memperluas perang dingin atau disebut Cold War itu. Tetapi saat ini, ya, Perdana Menteri Sanna Marin, ya, dari Finlandia itu sudah memberi sinyal, ya, sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi ini, NATO ini, karena mereka melihat begitu Rusia yang sudah agresi, yang sudah melakukan serangan kepada Ukraina, yang sampai sekarang, sampai detik ini tidak selesai, ya, sejak tanggal 24 Februari 2022 kemarin, ya. Jadi keputusan dari Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, itu sudah final, bahwa mereka dalam beberapa waktu lagi, ya, dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini, ya, mereka sudah akan bergabung. Ya, itu keputusannya sudah dinyatakan pada tanggal 13 April lalu. Jadi akan bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Finlandia mengatakan hal seperti itu, dan Swedia pun juga ikut menyatakan hal yang sama, menyatakan keinginan untuk bergabung dengan NATO juga. Nah, inilah yang memancing kemarahan dari pihak Rusia, ya. Presiden Rusia dan sudah mengatakan, ya, melalui Menteri Luar Negeri pihak Rusia mengatakan bahwa jika mereka akan bergabung dan keinginan mereka itu akan terlaksana, maka mereka harus tahu bahwa Rusia sudah menyinggung terus bahwa nuklir itu akan dikembangkan, ya, dan semakin banyak lagi senjata-senjata nuklir akan banyak di Laut Baltik.
Dan kemungkinan besar prediksi saya bahwa perang nuklir, ya, perang dunia ketiga itu pasti terjadi karena memang sudah di NATO sudah memanas-manasi situasi, mengancam-ancam dengan latihan perang pada tanggal 28 April nanti, ya 2 hari lagi Anda lihat bahwa nanti inilah yang membuat Rusia akan membuat pecah perang nuklir terjadi di Laut Baltik. Ya, pada tahun ini atau akan terjadi perang nuklir di Laut Baltik. Itu prediksi saya. Dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Dan Anda harus ingat tanggal 28 April, 2 hari lagi, hari Kamis 28 April 2022, itu bursa global akan crash besar-besaran. Karena sudah minggu lalu sudah mengetes, ya, Dow Jones sudah mulai jatuh, Nasdaq, mata uang Eropa sudah mulai jatuh, dan hari ini dia akan kembali rebound. Ya, hari Kamis Anda akan melihat kejatuhan pasar yang luar biasa setelah NATO melakukan latihan perang, ya, dengan Finlandia di daratan Finlandia karena kapal perang sudah siap semuanya. Dan apabila terjadi latihan perang di Laut Baltik, maka itu pertanda dimulainya perang dunia ketiga, ya, tanggal 28 April 2022. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk Anda cermati. Anda waspada dan Anda bisa mengambil keputusan Anda ke depannya. Nah, ke depannya itu yang saya sudah katakan, kalau bursa saham itu yang itu tidak bisa Anda harapkan di seluruh dunia. Anda lebih baik stop, Anda keluar, Anda check out dari bursa saham global. Ya. Setelah itu apalagi yang namanya cryptocurrency yang fiksi itu lebih gila lagi jatuh dalamnya. Ya, yang selalu saya katakan 00 telur busuk, ya, bulat-bulat itu pasti terjadi. Ya. Jika Anda mau mendapatkan telur busuk itu pasti Anda akan dapatkan di tahun 2022 ini. Itu di cryptocurrency. Bitcoin, kalau sampai Bitcoin jadi nol, apalagi yang teman-temannya Solana, Ethereum, Dogecoin, yang gak jelas nama-namanya lucu-lucu itu akan lebih minus nol terjadi. Nah, saham hancur-hancuran, ya. Indeks harga saham Bursa Efek Indonesia itu akan mencapai level normalnya di 3.500, saudara-saudara. Anda catat ini video. Nah, baiknya dengan kejadian nanti akan terjadi pecah perang dunia ketiga di Laut Baltik, dan bisa juga akan terjadi nuklir nanti di Laut Baltik muncul, perang pecahnya, maka hal yang terbaik bagi Anda untuk trading atau Anda mau investasi, yaitu saya katakan lagi ulang-ulang, yaitu Anda harus ke lahan basah di futures trading. Karena itulah satu peluang yang terbaik di saat kondisi ini. Ya. Saya katakan inilah kondisi terbaik, Anda harus melangkah, Anda harus masuk trading, investasi di futures trading, derivative trading, ya. Anda bisa trading di mata uang Eropa against dollar. Anda bisa trading oil, ya. Anda bisa, karena fluktuasinya luar biasa nanti jika terjadi perang. Gold, ya, gold derivative. Selain Anda sudah punya logam mulianya, Anda harus trading hedgingnya di gold derivative, karena itu volatilenya luar biasa naik turunnya. Kemanapun harga bergerak, kondisi ekonomi mau naik, mau buruk, mau baik, mau jelek, naik turun, Anda tetap menikmati profit. Itulah yang terjadi di futures trading, yang terjadi di trading kontrak derivatif itu. Jika Anda trading yang konvensional, ya, bursa saham Anda, saya ulang lagi, Anda jauhkan itu bursa saham, ya, jauhkan. Oke, Anda trading di futures trading, karena di futures trading itu, karena satu lagi, kalau kondisi perang ini terus terjadi, inflasi terus terjadi, ya, kondisi ekonomi semakin memburuk, semakin tidak ada satu kepastian ekonomi membaik di dunia ini, dan ini berlangsung sampai tahun depan 2023. Karena ini adalah baru mulai-mulainya terjadi resesi dunia, jadi itu akan panjang, ya, 1 tahun.
Jadi berakhirnya bisa sampai tahun 2023. Apalagi kalau mengarah ke yang seperti video saya kemarin tentang Great Depression, terjadi depresi hebat, maka itu akan bisa berlangsung vakumnya ekonomi, mandeknya ekonomi tidak bertumbuh, matinya ekonomi dunia itu bisa 10 tahun baru bisa balik arah bangkit lagi. Semua itu akan mencari titik keseimbangan baru, mencari equilibrium baru untuk ekonomi diriset ulang di seluruh dunia. Jadi inilah masa-masa kelam, masa-masa masa-masa kekeringan ya, masa-masa domba yang kurus kering ya, bukan domba yang gemuk ya. Masa-masa kurus kering, jadi Anda harus bersiap-siap untuk menghadapi masa-masa kekeringan 7 tahun, 10 tahun ini nanti. Nah, yang perlu Anda harus segera action. Jangan Anda menunggu lagi, Anda istilahnya Anda melihat-lihat lagi, tidak perlu, karena itu Anda menghabiskan waktu sia-sia. Peluang itu cepat berlalu ya, cepat. Sekarang ini peluang ini adalah kesempatan. Yang selalu saya katakan bahwa rupiah ya, yang di Indonesia, bahwa rupiah akan melemah ke level 18.000 tembus, itu kan Anda sudah lihat kemarin sampai dengan hari ini. Sudah 14.500, sudah mendekati ya. Mungkin hari ini akan pecah 14.500. Itu kan psikologis ya. Kalau itu sudah pecah, jangan Anda masih menunggu lagi, melihat lagi apakah dia masih mau menguat lagi apa enggak. Anda harus percaya dengan omongan saya. Saya ini sudah melihat itu sejak tahun 1997. Saya selalu katakan bahwa sejarah pasti berulang kembali. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi ya, karena sudah cukup lama saya melihat itu. Anda harus belajar dari pengalaman orang terdahulu seperti saya. Tidak usah Anda harus membuktikan itu lagi, Anda membuang kesempatan. Jadi Anda tinggal ikuti, karena saya bicara ini bukan saya bicara omong kosong, saya bicara asal bicara. Saya memberitakan ini supaya Anda langsung action untuk Anda dapatkan profit. Jadi jangan Anda tunggu-tunggu lagi bahwa 18.000 itu, jika bursa saham itu ambruk besar-besaran, Bursa Efek Indonesia adanya capital outflow keluar, maka rupiah akan melorot itu cepat sekali. 14.500, 15.000, 16.000, 18.000 tembus. Nah, jika Anda beli dari sekarang atau kemarin-kemarin Anda investasi dalam US dollar atau logam mulia emas, Anda sudah bisa menikmati kalau US dollar Anda kalau 18.000 saja. Nah, ada teman-teman subscriber di channel ini ya, selalu mengatakan 20.000, 50.000, bahkan ada yang sudah mengatakan itu. Saya aminin bisa terjadi. Tetapi yang pasti 18.000 kita tidak usah mulu-mulu. 18.000 itu pasti pecah. Jadi kalau sekarang misalnya harganya masih 14.400 atau kemarin masih 14.000 sekian, kalau Anda sudah ambil keputusan, Anda memborong dalam jumlah banyak US dollar, rupiah, maka Anda 100% sudah di tangan Anda keuntungannya yang pasti. Masa Anda tidak mau peluang yang sudah di depan mata itu? Ya, apalagi 20.000, apalagi 50.000, Anda akan kaya raya dengan investasi Anda di bank dalam US dollar atau ya, daripada Anda pegang rupiah akan nilai uang Anda itu tidak ada artinya nanti ya, ke depannya inflasi. 100.000 itu dulunya Anda bisa membeli Anda membeli 2 karung, sekarang Anda hanya membeli 1 karung dengan 100.000. Tidak ada artinya sama sekali. Ya, jadi Anda kembali ingat US dollar akan menguat karena ini memang sudah tren US dollar menguat di seluruh dunia. Semakin terjadi perang, US dollar semakin menguat. Supaya Anda tahu itu. Ya, inilah keuntungan bagi Amerika. Amerika itu selalu mengkompori supaya terjadi perang. NATO itu kenapa NATO itu mengkompori? Ya, latihan perang. Jangan bilang NATO itu tidak berani perang dengan Rusia. NATO itu memang sengaja ya mengulur waktu, dan sekarang kalau memang NATO itu menghindari Fakta Pertahanan Atlantik Utara, menghindari terjadi perang, dia tidak perlu melakukan latihan perang di semenanjung Baltik sana, di Laut Baltik, di negara-negara yang cuma sekitar 1.300 km, itu sangat dekat sekali dengan Rusia. 1.300 km itu ya, itu adalah memancing kemarahan Rusia. Supaya apa?
Jika Rusia menyerang duluan, maka dunia ini ya menjadi menjadi fakta bukti bahwa yang bersalah adalah Rusia. Ya, mereka melakukan pembalasan balik itu karena Rusia menyerang. Nah, ini strategi taktik yang ya seperti anak-anak aja kita tahu bahwa ini adalah memancing Rusia untuk keluar. Siapa yang duluan nanti dia akan dipersalahkan gitu. Mereka dengan alibi membela diri dari serangan Rusia, dan inilah akan terjadi perang dunia ketiga berkecamuk, dan Rusia itu kalau sudah ngomong nuklir, kalau sudah kepala sakit Putin, dia akan benar-benar muncul perang nuklir nanti. Nah, inilah situasi yang cukup kacau luar biasa. Ini kacau luar biasa. Nah, kalau situasi kacau luar biasa ini, yang namanya bisnis konvensional, tradisional, itu tidak bisa Anda harapkan deh. Tidak bisa, sudahlah, jangan Anda keras kepala ya. Anda mau coba silahkan saja, itu hak Anda. Tapi secara logika, secara ilmiah, bisnis konvensional tidak bisa jalan. Bisnis yang jalan adalah bisnis yang hedging posisi, karena konvensional rusak, harus di hedging, harus dilindung nilai. Dan lindung nilai seperti yang saya katakan bahwa di logam mulia emas, US dollar, atau Anda bisa trading di futures trading. Futures trading derivatif, karena futures trading itu adalah lindung nilai dari keadaan konvensional. Konvensional menurun, nah futures trading Anda bisa dapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk terjadi itu. Maka saya selalu sarankan Anda untuk trading di futures trading. Ya. Nah, di sini saya sudah menyertakan itu link broker yang kerjasama dengan saya di konten YouTube ini, ya. Jika Anda menghargai itu, Anda bisa trading di link broker di bawah ini, ya. Link broker yang sudah saya sediakan di bawah ini itu anggota Bursa Berjangka Jakarta, izin lisensi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, ya. Sudah pasti aman, duit Anda tidak bakal terjadi seperti Anda trading di perusahaan-perusahaan yang tidak ada izin dari bursa, tidak menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta, dan tidak ada izin dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, ataupun dalam apapun yang tidak ada lisensi dari OJK, seperti money game yang lainnya, yang mengatakan robot trading, tipu-tipu, yang kasus sekarang bergulir, dipanggil di Barreskrim terus para artis-artis atau para selebgram atau ya itu seperti itulah. Nah, itu bisnis tipu-tipu di luar sana. Nah, uang Anda pasti dibawa lari ya. Kasusnya bertahun-tahun selain terjadi seperti itu. Tapi Anda manusia keras kepala. Anda itu seorang manusia, tapi Anda itu karena sudah kejadian berkali-kali dialami orang lain, walaupun Anda tidak alami, tapi Anda harus belajar dari kejadian-kejadian yang dialami orang lain. Seekor keledai tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Dia melihat temannya masuk ke dalam lubang itu, keledai itu melihat kedua kali masuk, dia tidak akan masuk lagi. Tetapi Anda manusia kok bisa melihat sudah sering terjadi begitu, Anda masih mau mencoba lagi masuk. Itu berarti Anda manusia paling dungu, ya, paling bodoh dari keledai, ya. Saya harus katakan ini karena Anda memang keterlaluan. Anda sudah salah, sudah bodoh, sudah sendiri mau mencelakakan dirinya, terus ngadu-ngadu ke polisi lagi. Ya, polisi sebenarnya tidak usah urus kayak begini, karena Anda sendiri yang salah. Anda sendiri yang bodoh, mau percaya dengan perusahaan-perusahaan kayak begitu. Saya sudah capek ngomong perusahaan yang benar. Di sini tidak ada yang mau percaya dengan perusahaan-perusahaan yang benar, yang izin Bapepti. Semuanya yang sudah saya berikan kepada Anda. Tapi Anda mau dengar itu artis-artis apa yang di medsos yang punya subscriber yang banyak, yang dia flexing, Anda percaya, Anda ikuti dia, dan Anda masuk jurang. Seperti Kens itu yang menipu Anda percaya dengan Anda banting-banting laptop, marah-marah, bodoh itu, bodoh kebodohan Anda umbar, ya. Anda sendiri yang mau percaya dengan anak muda yang 25 tahun. Yang seperti saya ini Anda tidak percaya. Anda percaya dengan 25 tahun yang naik mobil Lamborghini, mobil Ferrari, Anda percaya. Memang benar-benar sudah tua percaya sama anak muda. Ini kadang-kadang nggak masuk rasio. Anda nggak pakai logika Anda. Anda itu sudah lebih tua, kenapa percaya sama anak muda? Saya walaupun anak muda itu kaya sama apapun, dia
Saya tidak akan percaya kalau dia tidak lebih tua dari usia saya. Harus begitu jadi orang, punya prinsip. Jangan mau belajar dari orang lebih muda. Belajar dari orang yang lebih atas, senior dari Anda. Itu baru Anda sukses. Oke, inilah informasi yang saya berikan kepada Anda supaya Anda ambil peluang kesempatan ini. Ya, saya sudah sertakan di sini link broker ini. Segera Anda daftar, Anda transfer dana, Anda trading di sini. Ya, jika Anda belum mengerti lagi apa yang saya katakan tadi tentang peluang, tentang futures trading ini, saya juga sertakan email saya. Anda segera hubungi saya jelasin lebih detail tentang peluang yang nanti terjadi di kondisi yang sangat-sangat kacau ini ya. Anda harus memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai Anda itu jadi penonton saja gitu loh. Anda harus membuktikan itu terjadi gitu loh. Jangan Anda menjadi manusia tipe 3 yang selalu saya katakan itu. Manusia tipe pertama adalah orang yang peluang atau kejadian apapun yang terjadi di dunia ini, dia tidak tahu sama sekali. Nah, manusia tipe pertama ini adalah manusia yang kelas menengah ke bawah ini. Masyarakat menengah ke bawah ini. Yang sekitar 60% penduduk di dunia mungkin, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Nah, tapi yang 30% penduduk di dunia adalah mereka sudah tahu ada peluang itu, ya, mereka sudah tahu sesuatu itu akan terjadi, ya, dan bisa menguntungkan bagi mereka. Tapi mereka itu dasar negatif thinking selalu. Mereka selalu tidak percaya. Mereka selalu yang berpikir adalah gimana kalau saya rugi, gimana kalau saya rugi. Yang dipikirkan adalah rugi melulu, kalah melulu. Akhirnya mereka tidak pernah mengambil peluang itu. Nah, setelah peluang itu terjadi dan ada orang lain yang berhasil sukses, terus mereka menyesal. Mereka orang-orang seperti selalu menyesal terus. Aduh, kenapa saya nggak ambil, kenapa saya nggak lakukan itu sebelum waktu saat itu, ya, peluang itu. Waktu harga emas masih 900.000, kenapa saya nggak ambil? Sekarang sudah 1.200.000. Aduh, waktu US dollar rupiah masih 14.200, kenapa saya nggak ambil? Sekarang sudah 18.900. Aduh, selalu menyesal terus. Sedangkan tipe ketiga, ya mungkin paling banyak 10% penduduk dunia, itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya bahagia, karena mereka selalu mengambil peluang itu. Mereka tidak mau peluang luar biasa yang bisa menghasilkan uang masuk ke kantong mereka. Mereka mendengar konten-konten YouTube yang mengatakan ada peluang. Mereka melihat, waduh, US dollar rupiah masih murah. Waduh, harga emas masih murah. Waduh, peluang di trading, di futures trading. Karena di futures trading itu sama aja. Anda masuk Anda trading mata uang, Anda trading gold, Anda trading itu semua dihitung. Anda masuk dengan US dollar, hitungannya dengan US dollar. Jadi Anda ambil kurs floating, karena di konten Roh TV ini mengatakan bahwa US dollar rupiah akan tembus 18.000. Nah, sekarang masih 14.400. Jika saya deposit dana saya 140 juta, maka kalau US dollar nanti tembus 18.000, withdraw saya bisa jadi 180 juta. Nah, begitu. Nah, itulah pikiran orang yang berpikiran positif. Nah, dia mengambil peluang kesempatan itu dan akhirnya dia menjadi kaya. Dia menjadi bukti bagi orang-orang yang tipe 2 dan tipe 1 itu. Jadilah bukti, jadilah sejarah, jadilah orang sukses. Anda adalah orang paling bahagia di dunia ini. Saya berdoa supaya Anda pasti sukses jika Anda mengambil peluang ini dan Anda mendengarkan apa yang saya katakan di dalam konten video ini. Ya, sukses untuk Anda. Semoga Tuhan selalu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang disembah oleh semua yang nonton konten YouTube ini, memberkati Anda jika Anda mengikuti apa yang saya beritakan. Sekian informasi yang bermanfaat ini. Tolong di subscribe channel YouTube ini dan viralkan. Tolong, saya mohon ya. Jika Anda subscribe ke channel YouTube yang hiburan-hiburan saja yang tidak menghasilkan uang masuk ke kantong Anda, di sini lebih dari itu, lebih berkali-kali lipat manfaatnya dari itu, karena ini memberikan Anda manfaat uang masuk ke kantong Anda. Jadi Anda mohon di subscribe channel YouTube ini, karena kayaknya dunia kebalik-balik. Jika yang tidak manfaat Anda subscribe, apalagi yang bermanfaat Anda tidak subscribe. Kan lucu. Jadi Anda mohon subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya supaya Anda dapatkan manfaat lagi berikutnya. Terima kasih, sukses untuk Anda.